Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecinta channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo yang dirahmati Allah. Allah sudah kita sebut berkali-kali. Bahkan kata-kata ini sudah sedemikian rupa akrab dengan telinga kita dan lidah kita. Akan tetapi, pernahkah kita mengukur sejauh mana pengenalan kita kepada Allah? Makrifah yang benar adalah pengenalan yang dapat menimbulkan perasaan malu, kecintaan, keterikatan hati, kerinduan, taubat, kedekatan, dan hanya berharap kepada Allah. Ikuti kajian rutin kitab Rasmul Bayan ini di setiap Rabu Ba'da Maghrib yang ada di channel dakwah dan majelis ilmu Masjid Ukhuwah Islamiyah Sekardangan Indah Sidoarjo ini secara lengkap, yang akan dibawakan oleh Al Ustadz Dr. Ibrahim STMT berikut ini. Jangan lupa subscribe dan share channel ini. Semoga dapat menambah khasanah ilmu kita dan sekaligus menjadi amalan yang dicatat Allah sebagai seorang mujahid. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah yang dirahmati Allah, marilah silaturahim dan majelis ta'lim kita ini sama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, zat yang memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan tentunya nikmat kesempatan pada malam hari ini kita diberi kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insya Allah pasti dicatat Allah bagi satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua bersama dengan keluarga kita di tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya salam dan salam Allah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, tauladan kita, Nabi Allah, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para paling di sananya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqamah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya kita sadar betul, kita yakin betul kita ada di majelis yang mustajabah, majelis yang senantiasa dihadiri oleh para malaikat untuk mengaminkan doa-doa kita. Untuk itu kita mohon pada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Amin. Kemudian kita juga doakan saudara kita, khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, ya, semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit. Amin ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik dan dimudahkan segala urusan yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulai ini kita melanjutkan kitab Rasmul Bayan gitu ya. Jadi kalau kemarin di bab 1 telah kita selesaikan terkait dengan makna syahadah. Ya, mulai dari ahamiyatus syahadatain, yakni bagaimana pentingnya dua kalimat syahadah, yang itu kita menyadari, kita memahami bahwa dua kalimat syahadah itu merupakan al-miftah tuhulil Islam, yakni merupakan kunci atau pintu masuk dalam Islam. Dan dua kalimat syahadah merupakan asasul inqilab, ya, terjadinya sebuah revolusi ya. Sehingga kemarin di materi yang terakhir, materi kita adalah sibghah wal inqilab gitu ya. Artinya dengan kita memahami dua kalimat syahadah dengan benar, maka Allah memberikan celupannya, sibghahnya,
pada kita semua, ya, dia memberikan pewarnaan pada diri kita sebagai orang yang memahami dua kalimat syahadat dengan sebenar-benarnya. Maka saat Allah memberikan satu celupannya atau pewarnaan atau sebelahnya pada orang mukmin yang telah memahami dua kalimat syahadat yang benar, maka akan terjadi sebuah inkilab, sebuah perubahan menyeluruh, baik pemikiran, keyakinan, perasaan maupun tingkah lakunya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian setelah kita mendapatkan itu semua, kita masuk pada bab yang kedua, yakni ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi pernah kami sampaikan di dalam sebuah kitab Al-Usulul Salasah, ya. Jadi 3 hal pokok, ya, bahwa setiap manusia tanpa kecuali, ya, apalagi orang yang mengaku beriman tadi, mengaku membaca dua kalimat syahadat tadi, itu ada ilmu-ilmu yang sifatnya wajib ain. Wajib ain itu berarti secara pribadi mempunyai kewajiban untuk memilikinya. Karena ilmu nanti ada sifatnya wajib ain, wajib kifayah, ada yang sifatnya sunnah, gitu ya. Jadi kalau ilmu-ilmu yang lain, katakanlah seperti ilmu kedokteran, ilmu teknologi, ya, ilmu manajemen dan sebagainya, itu adalah fardu kifayah, gitu ya. Sehingga misal ada sekelompok orang beriman mempelajarinya udah gugur semuanya. Tetapi yang wajib ain ini, ilmu wajib ain ini menjadikan bahwa ini menjadi kewajiban masing-masing kita tanpa kecuali. Apa 3 hal tersebut? Yakni pertama mengenal Allah dengan kita sebut dengan ma'rifatullah. Ini bahasan kita malam hari ini, ya. Nanti beberapa pekan ke depan kita akan bahas masalah ini, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah ma'rifatul Rasul, mengenal Rasulullah, gitu ya. Ya, karena kita tidak mungkin akan mencintai Rasulullah apalagi kalau kita tidak mengenal beliaunya. Kemudian yang ketiga nanti, yakni bagaimana kita ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam ini. Sehingga saat kita menyatakan diri kita sebagai orang yang beriman terhadap beragama Islam, maka tentunya salah kalau kita tidak memahami agama kita ini. Maka 3 ilmu tersebut, yaitu ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul dan ma'rifatul dinul Islam, itu adalah ilmu wajib ain, harus dipelajari, dimiliki oleh setiap orang, terutama orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, walaupun sebenarnya kita sudah menyadari betul, ya, betapa Allah beritahukan kita, ya, dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat ke-172, ya. Ya, betapa kita perlu mengenal Allah. Pada sebelumnya kita sudah dikenalkan Allah, ya, Allah telah memperkenalkan dirinya pada diri kita semua. Ya, sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat ke-172, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min dhuhrim dzurriyyatahum. Ya, jadi dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi, tulang belakang dari cucuan Adam, keturunan mereka. Ya, kemudian apa yang dikatakan? Wa asyhadahum ala anfusihim. Ya, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Jadi setiap roh yang ditiupkan pada diri kita itu sebelumnya di alam arwah, itu dalam roh, itu telah bersaksikan Allah dengan satu kalimat, alastu birabbikum. Ya, benarkah aku ini Tuhanmu? Artinya roh kita, Bapak Ibu, yang dinamakan Allah, roh yang ditiupkan pada diri kita ini telah dipersaksikan, telah dijumpakan dengan Allah. Gitu, ya. Dan Allah langsung bertanya kepada mereka, pada roh-roh diri kita semua itu dengan satu kalimat, alastu birabbikum. Ya, bukankah aku ini Tuhan? Kata ini Rob. Bapak Ibu yang Allah, kemudian kita semua menjawab qalu, kita semua para roh ini, ya, roh yang pertama sampai orang yang terakhir nanti itu menjawab bala, betul, benar, ya, syahidna, dan kami semua bersaksi, ya Allah. Jadi ini sebuah persaksian yang telah dilakukan oleh Allah kepada setiap manusia, ya, di alam roh. Gitu, baik. Kemudian kenapa itu dilakukan? Sebagaimana Allah firmankan dalam ayat ini, antaqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin, gitu, ya. Mereka kemudian kami lakukan ini, ya, demikian agar di hari kiamat nanti kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Jadi jangan sampai nanti, ya Allah, kami tidak pernah bersaksi atas dirimu, misalnya, ya. Ternyata semua dipersaksikan itu, sehingga tidak ada alasan lagi nanti di hari kiamat ada yang ngelewes, gitu, ya, atau istilahnya apa ngelewes gitu, melengos, gitu, ya, itu melengos daripada petunjuk Allah, karena sesungguhnya Allah telah mempersaksikan, telah berjanji akan hal itu. Baik, Bapak Ibu Allah, bahkan nanti dikuatkan oleh Rasulullah dalam hadis beliau, ya,
begitu ini kita terlahir di muka bumi ini oleh orang tua kita, ya, siapapun orang tua kita, Rasulullah berikan satu penegasan, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang lahir adalah fitrah, adalah suci. Baik, artinya fitrah suci ini telah bersaksi bahwa Allah adalah Rabbnya, siapapun itu, ya. Apakah orang tuanya itu muslim atau non muslim, bahkan mohon maaf itu lahir dari hubungan yang tidak normal, ya, atau yang haram misalnya, itu tetap si manusia terlahir ini pertama dibekali Allah dengan roh yang suci. Kemudian Rasulullah juga memberikan satu penegasan, mereka terlahir menjadi manusia yang suci tanpa kecuali, gitu ya. Sehingga ini bisa menggugurkan satu anggapan bahwa di satu keyakinan ada namanya dosa turunan. Itu tidak ada dalam Islam, gitu ya. Itu karena ada dalam dosa turunan, ya, orang tua melakukan satu dosa sehingga menuju pada anaknya. Baik. Bapak Ibu ya Allah, tentunya kenapa kita belajar ma'rifatullah ini, ya? Ya, ini dalam kitab disebutkan, ya. Ini masih mukadimah, ya. Mungkin kita bertanya, mengapa masih perlu berbicara tentang Allah? Ya. Jadi, mengapa kita masih perlu berbicara tentang Allah? Bukankah kita sudah sering mendengar dan menyebut asma Allah atau nama Allah dalam salat kita, dalam zikir kita dan sebagainya? Bukankah kita tahu bahwa Allah itu Tuhan kita dengan kalimat la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah, gitu ya? Tidakkah kita juga sudah cukup untuk kita itu semua, gitu ya? Bapak Ibu yang Allah, sehingga kitab ini mengingatkan pada kita bahwa janganlah merasa cukup dengan pemahaman dan pengenalan kita terhadap Allah saat ini. Sehingga tidak ada kata akhir, tidak ada kata puas, tidak ada kata cukup kita memahami untuk mengenal Allah. Maka terus dan terus belajar. Maka Rasulullah berikan satu penegasan dalam hadis beliau, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai ke liang lahat. Kemudian diambil sama orang-orang barat dengan long life education, gitu ya. Jadi pendidikan seumur hidup, gitu ya. Baik. Bapak Ibu ya Allah, sehingga sebab semakin memahami dan mengenal Allah, kita akan merasa lebih dekat dengan Allah. Ya, ini harapannya seperti ini. Jadi kita semakin memahami dan mengenal Allah, ma'rifatullah, maka kita akan semakin dekat atau merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan harapan, gitu ya, kita dapat terhindar dari pemahaman-pemahaman yang keliru terhadap Allah. Kita bisa terhindar dari sikap-sikap yang salah terhadap Allah. Oke, jadi bisa kita cerna secara sederhana, ya. Jadi kalau kita memahami Allah salah, itu bisa jadi kita akan memiliki pemahaman yang salah terhadap Allah. Maka kita perlu terus mengkaji, memahami, mendekati, kemudian mengenal Allah dengan lebih dalam lagi, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu yang Allah, ketika kita membicarakan tentang ma'rifatullah, ya, kitab ini menyebutkan, gitu ya, artinya kita berbicara tentang Rabb Allah, tentang Rabb kita, tentang Malik kita, dan tentang ilah kita. Sebagaimana dalam surat An-Nas, ya, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Jadi lagi-lagi saat kita bicara ma'rifatullah, tidak lepas dari Allah sebagai Rabb kita, Allah sebagai Malik kita, Allah sebagai ilah kita. Jadi Bapak Ibu Allah, Rabb, ya, kalau kita bicara Qul a'udzu birabbin nas, kita berlindung, katakanlah aku berlindung pada Rabbnya manusia, maka saat itu kita menyadari betul, ya, bahwa Allah itu sebagai pencipta sekaligus pemelihara kita. Kemudian saat kita bicara Malikin nas, gitu ya, Tuhannya, rajanya manusia, maka saat itu kita menyadari betul bahwa kita sedang berlindung pada pemilik kita sekaligus penguasa kita, raja kita. Kemudian yang ketiga, ilahin nas, ya, kita berlindung pada ilahnya manusia, maka saat itu kita menyadari betul bahwasanya dialah Allah yang paling kita cintai, dialah Allah yang paling kita takuti, dan dialah Allah yang menjadi sumber pengharapan kita. Insyaallah, ya, saat kita bicara Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, itu saat itu kita sedang berlindung kepada siapa? Kepada yang menciptakan kita. Kita sedang berlindung kepada siapa? Sebab kepada pemilik kita.
Kita sedang berlindung kepada siapa? Kepada pemelihara kita. Kita berlindung kepada siapa? Kepada penguasa kita. Kita berlindung kepada siapa? Yakni kepada yang paling kita cintai. Dan kita sedang berlindung pada yang paling kita ikuti, sekaligus kita berlindung pada sumber pengharapan kita. Subhanallah ya. Ini Bapak Ibu Allah, dan kita berlindung dari apa? Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ya. Jadi Bapak Ibu Allah, ini ada yang memahami membandingkan surat An-Nas dengan surat Al-Alaq ya sebelumnya. Ya qul a'udzu birabbil falaq. Ya, jadi surat Al-Alaq ini disebutkan cuma satu, yakni kita berlindung pada Tuhannya, qul a'udzu birabbil falaq, yakni waktu falaq, waktu subuh gitu ya. Terhadap apa? Terhadap gangguan manusia gitu ya. Tetapi terhadap gangguan hawa nafsu dan waswas tadi dan setan itu berlindung pada 3 hal sekaligus, yakni Rabbnya manusia, kemudian rajanya manusia, sekaligus ilahnya manusia. Ini insyaallah ini menandakan bahwasanya musuh setan dan hawa nafsu itu lebih tinggi dibandingkan manusia. Yang paling kita akan sampaikan ya, kafir, munafik, setan, terakhir adalah hawa nafsu. Begitu baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian disebutkan pula dalam kitab ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb itu mudah dipahami oleh manusia dibandingkan sebagai Malik dan Ilah. Nah, ini terus kita kuatkan ya. Hal ini disebabkan kenapa? Karena memahami Allah sebagai Ilah itu mengandung berbagai satu konsekuensi, di antaranya adalah konsekuensi pengabdian dan mengikuti perintah-perintah Allah. Jadi Bapak Ibu, kenapa di situ syahadat kita bukan menggunakan la ilaha illallah, bukan la robba illallah gitu ya, atau la malika illallah, walaupun itu kita bisa manis seperti itu ya, tapi menggunakan kalimat la ilaha illallah. Karena di situ ada satu konsekuensi terkait sebuah pengabdian, terkait dengan melaksanakan perintahnya sekaligus meninggalkan larang-larangannya. Ya, jadi Bapak Allah, saat kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ada satu konsekuensi bahwa kita menerima Allah untuk kita abdi, menerima Allah untuk kita tunaikan seluruh perintahnya, dan sekaligus menerima Allah untuk kita tinggalkan seluruh larang-larangannya. Sehingga Bapak Ibu Allah, kendala yang dialami ya dalam pemahaman dan pengamalan bahwa Allah sebagai sesuatu yang patut disembah itu disebabkan oleh pemahaman yang salah terhadap Islam, gitu ya, dan kecenderungan individu kepada yang tidak benar. Ya lagi-lagi saat lisan kita sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian pemahaman kita belum benar betul gitu ya, itu seringkali tidak fokus ya, tidak utuh gitu ya. Makanya pada saat kita bicara qadaya fid da'wah atau qadiyatul ummah, qadaya ummah gitu ya, problematika umat itu, maka qadiyatul kubronya, jadi permasalahan umat itu bisa kita bagi minimal ada 4 gitu ya. Yang pertama qadiyatul kubro, yakni permasalahan yang paling agung, kubro. Apa itu? Ternyata pemahaman terhadap 2 kalimat syahadah. Artinya dengan kata lain Bapak Ibu, kalau misal 2 kalimat syahadah ini dipahami oleh seluruh orang beriman, selesai urusannya. Ya, tidak akan mungkin ada gontok-gontokan, tidak akan mungkin ada perbedaan, ya, tidak akan mungkin ada saling menyerang ya, karena 2 kalimat syahadah ini kemarin sudah kita bahas ya, itu memberikan satu peluang kita untuk memiliki 1001 alasan untuk memahami saudara kita. Ya, kenapa? Karena Allah memberikan satu penegasan bahwa sesungguhnya di dalam satu ayatnya ya, bahwa sesungguhnya Allah itu memberikan satu petunjuk gitu ya, sehingga Tuhan kamu sama, Nabi kamu sama, tetapi amalan kamu adalah amalanmu, amalanku adalah amalanku ya, jadi katalah syaratnya kita memiliki Tuhan yang sama dan Nabi yang sama gitu ya, sehingga amalnya berbeda, it's okay, tidak masalah, karena nanti sesungguhnya Allah akan kumpulkan semua di satu tempat gitu ya, saat itu semua karena Allah dan mengikuti Rasulullah, selesai. Ini pentingnya kita memahami 2 kalimat syahadah dengan benar. Kemudian permasalahan yang kedua biasanya qadiyatul asasi. Kalau tadi kubro, kemudian yang kedua adalah problematika yang asasi. Apa itu? Di antaranya yakni kesinambungan generasi, ya, kemudian taurisul amal ya,
aktivitas yang terus menerus dan seterusnya lah gitu. Ini penting. Cuman masalahnya yang sering terjadi Bapak Ibu, kita ini disibukkan dengan qadhiyatu muaqqatah dan mahaliyah. Jadi masalah-masalah yang sebenar dan masalah-masalah lokal. Nah, itu misal perjudian di sana dulu semua ngurut ke sana gitu ya. Kemudian mungkin maaf prostitusi semua ngurut ke sana. Itu masalah betul, tapi biarkan itu masalah-masalah ternyata dalam Islam disebut masalah-masalah mahaliyah ya, dan muaqqatah, masalah yang parsial. Sehingga tidak harus semua turun mengurusi itu, udah cukup yang pihak tertentu aja. Tapi kalau masalah 2 kalimat syahadah, semua berkewajiban untuk bisa menegakkan dan menyebarkan pemahaman yang benar. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan dalam hal ini di dalam Quran surat An-Nas ya, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas gitu ya. Dan ayat lainnya itu digambarkan peran Allah sebagai Rabb, Malik dan ilah tadi. Ya, dengan dalil tersebut maka usaha kita untuk lebih memahami dan mengenal Allah adalah hal terpenting di dalam hidup ini. Ya, sekali lagi. Jadi usaha kita untuk memahami dan mengenal Allah berarti ma'rifatullah adalah satu hal yang sangat penting dalam hidup kita ini, apalagi sebagai seorang beriman. Ya, sehingga kami sampaikan bahwa qadhiyatul kubra adalah 2 kalimat syahadah. Ya. Bagaimana jalan yang harus kita lalui untuk mengenal Allah, dan kita harus mengetahui apakah halangan-halangan yang ada dalam mengenal dan berdampingan dengan Allah. Jadi Allah dalam sebuah riwayat Rasulullah bersabda, kenalilah dirimu, niscaya engkau akan mengenal Tuhanmu. Nanti ada materi ma'rifatun nas gitu ya. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa dari pengenalan diri itu menyebabkan kita mengenal atau ma'rifah yang menciptakan kita, yaitu Allah. Jadi Allah sebagaimana Allah firmankan dalam satu ayatnya, ya, dalam dirimu apakah kamu tidak memperhatikannya gitu ya. Dengan mengenal diri sebagai cipta Allah, maka kita akan mengenal penciptanya. Itu diulang seperti itu ya. Baik, Bapak Ibu yang Allah, kemudian setelah kita memahami hal tersebut, kita masuk pada pentingnya mengenal Allah, ahamiyatus ma'rifatullah, atau urgensi memahami Allah atau mengenal Allah, gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya saat kita bicara ma'rifatullah, ya, kita harus juga tahu kenapa sih ma'rifatullah penting atau ahamiyatul ma'rifatullah. Maka ada satu riwayat mengatakan bahwa hal pertama yang harus dilaksanakan dalam agama adalah mengenal Allah. Jadi disebutkan awwaluddin, jadi yang pertama kali dalam agama adalah ma'rifatullah. Sehingga Bapak Ibu ya Allah, kalau kita coba cermati, lagi-lagi kita bisa berguru pada saudara kita yang para mu'alaf nih. Artinya beliau tidak terlahir dari orang tua muslim sehingga lahir muslim, kemudian tidak serius dalam mempelajari agama, tapi beliau terlahir dari keluarga yang non muslim, bisa katakan ya. Kemudian beliau belajar yang utama, yang bagaimana mengenal Allah. Ya, sehingga nanti akan mengenal Rasulullah, mengenal Islam dan seterusnya, dan itu menjadikan sebab beliau memilih Islam. Itu banyak kisah-kisah itu, jangan bisa carilah itu ya. Jadi ternyata apalagi para sahabat dulu ya, ternyata Rasulullah bersabda bahwa awwaluddin, ya, yang pertama kali dalam agama adalah ma'rifatullah, yang mengenal Allah. Sehingga tidak salah buat kita ya, walaupun kita telah dari keluarga yang muslim, kemudian kita juga pokoknya sholat ya, atas perintah orang tua kita ya, ngaji dan sebagainya gitu ya. Tetapi perlu kita coba mengenal Allah dengan benar, sehingga nanti kita akan mengamalkan hadis Rasulullah ini, bahwa yang pertama kali dalam agama ini adalah mengenal Allah. Dengan kata lain, bohong kalau kita bilang cinta sama Allah tapi kita tidak mengenal Allah. Sama lah dengan bohong bilang cinta sama istri atau pasangan gitu ya, kalau tidak mengenalnya. Sehingga di dalam kaidah cinta itu kan ngatain ya, pertama ta'aruf, mengenal ya, sampai apa? Sampai tafahum, sampai memahami. Sama
juga itu. Dan indikasi memahami pasangan kita adalah takliful qulub, ikatan hati. Ada getaran dalam hati, itu namanya cinta. Sehingga dalam cinta terwujud apa? Akhirnya ta'awun, yakni bagaimana kita senantiasa ingin menolong, membantu pasangan kita, suami atau istri kita. Kalau itu sudah terjadi, maka yang muncul adalah at-takaful, akan menyatu jadi garwo ya. Jadi garwo itu baru terjadi kalau sudah at-takaful. Jadi sudah saling mengenal, saling memahami, kemudian ada ikatan hati, kemudian terbiasa dengan ta'awun, yakni untuk melaksanakan satu kerjasama yang luar biasa. Itu baru jadi garwo, sigarinyowo ya. Dalam bahasa Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Jadi kamu wahai perempuan, wahai istri, pakaian untuk suami, dan suami adalah pakaian untuk istrimu. Itu terjadi manakala kita ada at-takaful menyatu. Dan puncaknya ada ithar. Ithar itu mendahulukan pasangan kita gitu ya. Ada apapun kita mendahulukan pasangan kita. Jadi katakanlah jaringan mendapatkan satu rezeki gitu ya. Yang diberikan bukan bagaimana ini saya pakai untuk memanfaatkan diri atau keluarga, maka saya mesti tanya, saya punya seperti ini untuk apa? Apa keinginan? Didahulukanlah gitu ya, dan sebagainya. Itu namanya ithar. Itu puncak daripada cinta itu di situ. Sama dengan saat kita cinta sama Allah, tahapan awalnya yakni bagaimana kita mengenal Allah sampai kita memahami Allah. Ya. Kemudian kita memahami Allah, maka muncul yang namanya ta'liful, ikatan hati dengan Allah. Maka idza dzikrullahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut asma Allah, maka bergetar hatinya. Ya. Kalau sudah terbiasa seperti itu, Bapak Ibu yang Allah, yang muncul bagaimana kita akan senantiasa ta'awun ya, untuk senantiasa menolong Allah. Intansulullah ya manu intansulullah. Orang beriman, tolonglah agama Allah, yang surkum, Allah akan menolong kalian. Ada ikatan hati dengan Allah. Yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah. Ada satu ikatan hati. Ya, dengan ikatan hati itu lagi-lagi kita terus ingin bagaimana menolong agama Allah. Yang surkum, Allah akan menolong kita, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan pendirian kita. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ya, ini kita udah dekat sekali dengan Allah. Dan puncaknya kita akan istar sama Allah, kita akan belukan Allah. Maka Allah pun juga akan melakukan hal yang sama untuk diri kita. Bukan sekedar cinta tapi juga mendahulukan kita. Itu subhanallah ya. Kalau sudah seperti itu, subhanallah itu yang sangat kita harapkan. Baik. Bapak Ibu yang Allah, sehingga disebutkan dalam kitab ini yakni dengan mengenal Allah, kita akan mengenal diri kita siapa kita gitu ya. Bagaimana kedudukan kita dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain misalnya. Apakah sama misi hidup kita dengan makhluk yang lain, binatang misalnya ya. Ya, malaikat misalnya itu ya. Ya, apakah tanggung jawab kita dan kemanakah akhir hidup kita? Itu juga menjadi pertanyaan ya. Semua itu lagi-lagi pertanyaan akan terjawab setelah tepat kita mengenal Allah sebagai Rabb dan Ilah yang menciptakan kita, yang menghidupkan kita dan mematikan kita dan seterusnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Surat Al-Mulk ya. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk melihat siapa di antara yang terbaik amalnya. Itu seleksi Allah ya. Itu seleksi Allah ya. Bapak Ibu Allah, bersyukurlah kita kalau dalam seleksi itu kita menang gitu ya, kita tetap bertahan, kita tetap istiqomah, itu subhanallah. Itu karunia Allah. Itu karunia Allah gitu ya. Baik. Kemudian yang kedua sebutkan Bapak Ibu di sini, pentingnya mengenal Allah itu yakni dengan mengenal Allah kita akan mendapatkan banyak keuntungan di dunia dan di akhirat. Ya, subhanallah, kita menyebutkan seperti itu ya. Apa itu kepentingannya di dunia? Sebagaimana hadis Rasulullah dalam kitab yang pertama kemarin surat kitab Al-Wafi ya. Jadi Allah, aku bahasa Allah, itu menyatakan perang pada orang-orang yang memusuhi kekasihku. Jadi orang yang ma'rifat Allah menjadi kekasih Allah, maka Allah menyatakan perang pada orang yang memusuhi kekasihnya. Dan kekasihku ini senantiasa menjadikan amalan-amalan wajib dia. Sholat wajib, puasa wajib gitu ya, zakat ya, amalan-amalan wajib dia, itu dia lakukan untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri padaku. Dan dia memperbanyak amalan-amalan sunnah sedemikian rupa sampai aku mencintai dia, bahasanya sallallahu.
Kalau sudah seperti itu bahasa Allah ya, maka sesungguhnya tangannya adalah tanganku, matanya adalah mataku, kakinya adalah kaki. Sallallahu. Itu di dunia. Maka keuntungan di akhirat pun juga akan didapat orang yang mengenal Allah dengan benar, tentunya dengan jaminan Allah. Nanti akan satu kebahagiaan yang kita dapatkan manakala kita bisa berjumpa dengan Allah. Ya, jadi nanti tidak semua orang walaupun masuk surga belum tentu berjumpa dengan Allah. Hanya orang tertentu yang bisa berjumpa dengan Allah. Siapa? Mereka yang memiliki ma'rifatullah. Oke, baik. Bapak Ibu yang Allah, oleh karena itu disebutkan di sini sangat perlu kita mengenal Allah. Sangat perlu kita mengenal Allah. Selain itu perlunya mengenal Allah karena begitu banyak dalil ya, hujjah yang terhampar di sekitar kita yang tidak mungkin dinafikan baik secara akal sehat maupun dengan berbagai pendekatan ilmu pengetahuan. Jadi Bapak Allah, saya lagi-lagi kita juga jumpai beberapa orang mu'alaf ya, orang-orang non muslim, dia berangkat dari ilmuwan, berangkat dari apapun gitu ya, begitu dia serius kemudian puncaknya itu dia mesti kebingungan. Lah ternyata ini sumbernya ke siapa? Ternyata Allah Sang Maha Pencipta. Termasuk kabarnya Einstein juga nganteng ya. Einstein itu dulu juga pada akhirnya dia tadinya non muslim ya, Yahudi ya, dan akhirnya masuk Islam karena keilmuannya. Baik, Bapak Ibu Allah, kemudian sebutkan pula yang ketiga, pentingnya kita mengenal Allah, pentingnya ma'rifatullah ini, yakni apabila di Al-Quran menggunakan sighah amar ya, perintah, maka wajib bagi kita menyambut perintah tersebut. Itu ma'rifatullah. Kemudian di dalam konteks ini mengetahui atau mengenali Allah atau ma'rifatullah adalah hukumnya wajib. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan, dan wajib ain Bapak Ibu, seperti sholat. Jadi Bapak Ibu yang Allah, kita kan sholat ya. Kemudian kita baca iftitah ya, inna sholati ya, pertama wajah tu wajah. Jadi kan macam-macam ya. Kalau kita pakai Allahu Akbar kabiro, itu berarti kita ngikut Imam Ghazali gitu ya, di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kalau mengikut Imam Syafi'i di kitab Al-Umnya itu menggunakan wajah tu wajah gitu ya. Atau yang lainnya dan sebagainya. Akhirnya kami bilang gini ya. Jadi wajah tu wajah lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi sesungguhnya wajahku aku hadapkan kepada zat yang menguasai langit dan bumi. Jadi saat itu kita saat tidak mengenal Allah hanya wah seperti apa sih gitulah. Ini betul. Begitu kita mengenal Allah sama wajibnya dengan sholat kita ini. Sholat kita menghadap Allah, maka kita harus mengenal Allah menjadi sesuatu yang wajib. Jadi baik. Sehingga disebutkan pula di sini Bapak Ibu, yang keempat, pentingnya mengenal Allah itu adalah dengan mentadabburi ayat-ayat Al-Quran ya, yang adalah sangat penting dan utama agar selamat dari api neraka. Baik, Bapak yang Allah, coba kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran ya, yang sebagai pijakan awal ya, pentingnya mengenal Allah. Yang pertama surat 47 misalnya. Mohon maaf ya, saya coba lihat di sini. Oke, surat Muhammad ayat ke-19 ya. Mohon maaf. Oke. A'udzubillahi minasyaitonir rajim misalnya. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir bidzambika walil mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ya. Wa'lam, fa'lam, dan maka ketahuilah annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Wastaghfir, dan mohonlah ampun kalian lidzambika, terhadap dosa-dosa kalian. Walil mu'minin, dan dosa mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan dosa mukmin perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum ya. Jadi dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggal kamu ya. Ini pemahaman pertama kita ya, maksudnya Allah adalah tiada Tuhan yang biak disembah kecuali Allah satu. Yang kedua yakni kita mohon ampun itu hanya kepada Allah,
dan kita diperintahkan untuk mohonkan ampun untuk orang muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sehingga Bapak Ibu jangan pernah egois. Lagi-lagi saya sampaikan ya. Jadi Allah maghfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Jadi ini Bapak Ibu Allah, kaidah dalam berdoa itu kalau jenengan mendoakan seseorang itu sesungguhnya doa itu juga untuk diri jenengan. Sehingga bisa kita bayangkan kalau kita berdoa untuk orang-orang beriman, Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah ampunilah muslim laki-laki muslim perempuan seluruhnya. Wal mu'minina wal mu'minat. Dan mukmin laki-laki serta mukmin perempuan ya, seluruhnya. Al ahya'i minhum yang baik yang hidup maupun yang mati. Gitu ya. Seluruhnya. Berarti kalau kita perhatikan Bapak Ibu itu bisa miliatan yang kita doakan dengan satu kalimat itu. Dan dengan saat yang sama berarti kita telah didoakan sekian miliar orang untuk diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, ada sebuah kaidah dalam berdoa itu, kita kaidah gini, nama kaidah Anda harus plek ya, tapi ini kaidah. Itu sebutkan bahwa doa itu sebaiknya dari yang besar kemudian menuju yang lebih kecil. Yang besar tadi itu Allah maghfir lil muslimina wal mu'minina wal man ahya'i min ma'lumat gitu ya. Lebih kecil lagi Allah maghfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya. Lebih kecil lagi apa? Allah maghfir lana dzunubana wa li walidina. Tapi semua menyertakan diri kita gitu ya, insyaallah ya. Ini jadi doa untuk orang tua jadi semakin kecil gitu ya. Ini kaidah ya. Dan itu Allah sangat suka dengan kaidah-kaidah seperti itu. Menandakan bahwa kita bukan orang yang egois terhadap diri kita, tapi sesungguhnya itu semua dan untuk diri kita. Itu pasti. Ngerti baik. Dan ternyata di ayat ini kita diperintahkan selain mohon ampun untuk dosa kita, juga kita mohon ampun untuk dosa mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Baik. Berikutnya misalnya maaf, di surat Ali Imran misalnya. Saya baca aja nggih. Jadi mohon maaf. Ayat ke-18 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang perhatikan nggih. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikah wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim. Yang perhatikan, Allah yang mempersaksikan, Allah yang menyatakan syahidallah. Ya, Allah telah menyatakan, apa yang dinyatakan? Annahu la ilaha illa huwa. Bahwa tiada Tuhan yang selain Dia. Gitu ya. Dan wal malaikah, para malaikat, wa ulul ilmi dan orang yang berilmu, qaimam bil qisti. Ya, yang mereka menegakkan keadilan, la ilaha illallah azizul hakim. Mereka juga mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Artinya Bapak Ibu, di ayat ini Allah memberikan penegasan bahwa akulah Tuhan kalian. Kemudian para malaikat juga menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan kami. Dan orang-orang berilmu, berarti para nabi, para rasul, para nabi, dan para ulama kita juga menegaskan bahwa Allah lah Tuhan kami. Sehingga sebuah kebodohan, misal kita tidak melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh Allah, kemudian para malaikat, para rasul, para nabi, dan para ulama kita, yang mereka senantiasa menegakkan keadilan. Sanallah ya. Itu ayat yang kedua. Kemudian ayat yang hadis Rasulullah ya, hadis Rasulullah juga sebutkan bahwa Ibnu Hatim, Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang sampai pada Zubair ya. Ketika Rasulullah membaca ayat Allah mempersaksikan syahidallahu syahidallahu annahu la ilaha tadi ya. Ketika Rasulullah membaca ayat Allah mempersaksikan bahwa tiada Tuhan selain Dia, demikian para malaikat mempersaksikannya. Saya mendengar beliau mengatakan, ya Tuhanku, aku pun mempersaksikannya. Ini Rasulullah. Ya, hadis riwayat Ibnu Hatim. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih banyak lagi ya ayat-ayat yang jika kita akan kuatkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu Allah, dari memahami pentingnya mengenal Allah nanti ada 3 hal yang menjadi pokok bahasan kita. Yang pertama yakni kita akan fokus terhadap Allah sebagai Rabb alam semesta ini.
Ya, saat kita mengucapkan kalimat wajjahtu wajha lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Ini nanti ada ayat-ayat yang menguatkan itu semua. Kemudian yang kedua, nanti kita akan pelajari terkait dengan dalil-dalil yang menguatkan bahwa ma'rifatullah ada sesuatu yang harus kita pahami, baik melalui dalil nakli berarti ayat-ayat Al-Qur'an, dalil akli akal-akal kita maupun fitrah kita. Beserta contoh-contoh, insyaallah itu semua nanti kita akan pelajari pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kita sehingga kita bisa memiliki keistiqomahan dan akhirnya memiliki satu pemahaman yang benar terhadap ma'rifatullah. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillah amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina innaka ra'ufur rahim. Allahumma shalli mujahidin wal muslimin fi Palestin. Allahumma sallimna wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Indonesia wa fi kulli makan wa zaman. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila sunnatina ba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa dhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.